Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Hadha al-yawm yawmul 'id. جعل الله العود والسعود إلى مرضة الله المحبوب. الحمد لله أحل الله طعام وحرم صيام المسلوب. الحمد لله الذي جعل قلوب المؤمنين والمؤمنات بهجة وسرورا باتباع النبي المرسل تبشيرا وتنذيرا وداعيا إلى الله سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله الذي جعل الجنة ضيافة كبرى، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الآمر لأمته أن التحفظ قبيحا وزورا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الذين كانوا لبعضهم ظهيرا. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى وقد خاب من طغى. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Masyaallah muslimin jamaah sidang Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Puja dan puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Wabil khusus nikmat iman wal Islam dan juga tentunya nikmat sihah wal afiyah, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa kembali hadir untuk melaksanakan salat Idul Fitri di tahun ini. Saya mengharapkan mudah-mudahan ibadah salat Idul Fitri kita, terlebih lagi ibadah saum kita selama bulan Ramadan dan juga zakat yang kita tunaikan tadi malam, dan serta ibadah-ibadah yang lainnya baik yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesalahan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah senantiasa kita junjungkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga pengikutnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang mendapat syafaatul uzma beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahmatan Allah, al-fakir berwasiat pada diri al-fakir pribadi dan umumnya pada Bapak Ibu jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Iman dan takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, yaitu imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Saya mengharapkan mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi aktivitas hidup dan kehidupan kita, sehingga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin jamaah sidang Idul Fitri rahimakumullah. Sejatinya puasa Ramadan
yang kita jalani selama 1 bulan penuh hadirin telah mengajarkan kepada kita untuk memurnikan hati kita. Di waktu pagi sampai sore hari saudara, makanan dan minuman yang halal tidak kita sentuh karena kita ingin menunjukkan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang tidak berpuasa sekalipun mereka malu untuk makan dan minum di depan umum walaupun makanan atau minuman tersebut yang dikonsumsinya adalah halal. Kita baru berani makan dan minum secara terang-terangan ketika masuk waktu maghrib saudara. Begitu juga dengan zakat, di mana kita diwajibkan mengeluarkan sebagian harta kita. Bahkan sampai-sampai termasuk orang yang pelit, yang tidak pernah dia bersedekah selama 1 tahun. Dia keluarkan sebagian hartanya untuk menunaikan kewajiban dia sebagai seorang muslim. Dari 2 hal ini hadirin, kita harusnya menyadari bahwa pada hakikatnya manusia memang diciptakan dengan hati yang bersih, tidak mau durhaka kepada Allah. Adapun mengapa kemudian kita melakukan dosa? Karena kita tergoda dengan nafsu kita yang ingin menghalalkan segala cara. Karena kita diciptakan dan terlahir dengan hati yang bersih, maka Allah pun ingin kelak saat kita wafat menghadapnya dengan kondisi hati yang bersih pula. Allah menyatakan dalam firman-Nya pada Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'ul malu wala banun. Di hari akhirat itu saudara, harta dan anak-anak tidak akan berguna. Ila man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dengan hati yang bersih, Bapak Ibu hadirin sekalian, seorang muslim akan mudah melaksanakan ibadah. Dengan hati yang bersih, seorang muslim tidak akan mudah melanggar perintah Allah. Dengan hati yang bersih, seorang muslim akan menerima takdir dari Allah, baik yang bagus baginya ataupun yang buruk baginya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya dengan nomor hadis 52 dan Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dengan nomor hadis 1559 dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ingatlah oleh kalian bahwa di dalam jasad seseorang itu ada segumpal daging. Idza salahat salahat jasadu kullu. Jika dia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadul kullu. Maka jika dia rusak, rusak pula seluruh jasadnya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa yang tersebut itu adalah hati sanubari kita. Hadis ini saudara bisa memiliki 2 makna. Secara zahir, jika kita ingin jasmani yang sehat, maka jagalah jantung hati kita dari sumber-sumber penyakit. Sedangkan secara batiniah, jika kita ingin menjadi hamba Allah yang taat kepada perintahnya dan menjauhi larangannya, maka jagalah qalbu kita dari godaan hawa nafsu dan bisikan syaitan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin, jamaah sidang Idul Fitri rahimakumullah. Dalam kitab Al-Hikam, Imam Ibnu Athaillah pada hikmah yang ke-28, beliau mengatakan, "Mastudi'a fi ghaibis sarair." Apa yang tersembunyi di dalam hati yang tidak tampak hadirin, zoharo fi syahadati zawahir, maka akan nampak berpengaruh pada anggota badan yang terlihat. Jadi buruknya hati seseorang bisa dilihat dari sikap dan perilakunya yang juga buruk. Begitu pula sebaliknya saudara, baiknya hati seseorang akan melahirkan sikap dan perilaku yang baik pula. Hadirin rahmatan abrar, terdapat kisah menarik dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah
karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pada halaman 541 dan 542, di mana hadirin suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang saat itu masih muda bersama kawannya yang bernama Ibnu Saqo datang bersilaturahim kepada seorang ulama sufi yang juga merupakan seorang waliullah bernama Imam Yusuf Al-Hamdani. Syekh Abdul Qadir dan Ibnu Saqo saat itu saudara cukup terkenal di Irak sebagai pemuda yang soleh dan pintar. Namun dalam kunjungannya hadirin, kedua orang ini memiliki tujuan yang berbeda. Syekh Abdul Qadir dengan kebersihan hatinya bertujuan mendapatkan doa dan keberkahan ilmu dari sang ulama. Sedangkan Ibnu Saqo dengan hatinya yang kotor berkunjung untuk menguji keilmuan beliau. Dia ingin tahu mana yang lebih pintar antara dia dengan Imam Yusuf. Bahkan Ibnu Saqo telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetes Imam Yusuf Al-Hamdani. Saat Syekh Abdul Qadir mengatakan maksudnya, maka hadirin Imam Yusuf Al-Hamdani pun memuji Syekh Abdul Qadir dan mendoakannya, semoga kelak nanti kamu akan menjadi ulama besar. Sementara itu Ibnu Saqo ketika hendak mengajukan berbagai pertanyaan yang telah dia siapkan sebelumnya langsung disanggah oleh Imam Yusuf Al-Hamdani. Lalu beliau menjawab semua pertanyaan Ibnu Saqo sebelum Ibnu Saqo sempat menanyakannya. Lalu Imam Yusuf berkata kepada Ibnu Saqo, "Inni la ara narul kufri taltahibu fika." Aku melihat api kekufuran menyala-nyala dalam dirimu. Padahal dia adalah orang yang cerdas dan orang yang soleh. Alhasil hadirin, bertahun-tahun kemudian Syekh Abdul Qadir menjadi seorang ulama besar dalam ilmu fikih dan tasawuf. Sedangkan Ibnu Saqo awalnya juga menjadi ulama besar dalam ilmu tauhid. Dia sering berdebat dengan tokoh-tokoh Nasrani dan Yahudi dalam membela Islam. Dan dia selalu menang dalam perdebatannya itu. Sampai suatu ketika saudara, berita kehebatan Ibnu Saqo ini sampai kepada Raja Romawi. Lalu dia pun diundang untuk berceramah masalah tauhid yang sering dia sampaikan. Ibnu Saqo pun datang berceramah di hadapan Raja Romawi beserta para menterinya. Hadir pula bersama sang Raja Romawi tersebut putrinya yang cantik. Selesai berceramah saudara, Ibnu Saqo langsung ditawari menikahi putri Raja Romawi tersebut berikut kekayaannya dengan syarat dia mau keluar dari Islam. Ternyata Ibnu Saqo tergiur saudara, dan dia pun kemudian murtad lalu menikahi putri Raja Romawi tersebut dan tinggal di istananya. Beberapa tahun kemudian Ibnu Saqo terkena penyakit kulit sehingga dia diusir dari istana karena kulitnya meleleh menjijikkan. Lalu tak lama kemudian dia mati dalam keadaan terhina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin rahmatan Allah. Dari kisah tersebut dapat kita ambil berbagai hikmah. Di antaranya bahwa betapa pentingnya kebersihan hati dalam proses kehidupan kita. Dengan hati yang bersih, maka niat kita menjadi murni. Dengan niat yang murni karena Allah, maka apa yang kita lakukan, baik bekerja maupun beribadah, akan berjalan dengan tulus. Dan dengan kemurnian serta ketulusan saudara, maka jasad kita akan semangat mencari ridho Allah dan tidak mudah terbujuk hawa nafsu dan godaan setan. Begitu juga sebaliknya, jika kita merasa berat dalam melakukan kebaikan dan ibadah, maka itu pun bersumber dari hati kita yang masih penuh kotoran, sehingga menyebabkan hati kita buta dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 46, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi
fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, yang mana mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, au adanun yasma'una biha, atau mereka juga punya telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Fa innaha la ta'mal absar, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, walakin ta'mal qulub allati fi sudur, tetapi yang buta ialah hatinya yang ada di dalam dada. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin, jamaah sidang Idul Fitri rahimakumullah. Lantas bagaimana menjaga hati kita yang saat ini sudah bersih di hari Idul Fitri ini agar tidak kembali dengan kotoran, atau setidaknya tidak terlalu banyak kotoran yang menyebabkan hati kita menjadi buta? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan, saudara, adalah yang pertama, dengan melaksanakan ibadah sesuai kemampuan kita. Sholat, berzikir, membaca Quran, bersedekah, dan hal-hal yang lainnya yang mana bisa membuat kita terus ingat kepada Allah. Dan dengan banyak mengingat Allah, hati kita juga akan tenang dan tidak mudah tertipu dengan duniawi, apalagi membabi buta mengejarnya. Sebagaimana salah satu firman Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah lah hati akan selalu tentram. Dan agar hati kita tidak terlalu banyak kotoran, hadirin, apalagi sampai menjadi buta, maka cara yang kedua adalah dengan menuntut ilmu. Dengan mempelajari ilmu agama, kita bisa mengetahui yang halal dan yang haram, yang boleh dan tidak boleh, dan bisa memahami syarat suatu ibadah sehingga sah secara syariat. Dalam suatu makalahnya, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, man arada dunya, siapa orang yang menginginkan dunia, fa alaihi bil ilmi, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Wa man arada al-akhirah, dan siapa orang yang menginginkan akhirat, fa alaihi bil ilmi, maka hendaklah ia kuasai juga dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan siapa yang menginginkan kedua-duanya, duniawinya dan juga akhiratnya, fa alaihi bil ilmi, maka kedua hal tersebut juga didapatkan dengan menguasai ilmu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin, jamaah sidang Idul Fitri rahmatan abror. Demikianlah khutbah yang dapat Al-Fatih sampaikan. Mari kita jaga kemenangan diri yang telah kita peroleh ini. Jangan sampai dikalahkan oleh hawa nafsu dan godaan setan. Mari kita jaga hati kita yang telah bersih ini. Jangan sampai kita mengotorinya kembali dengan melanggar perintah-perintah Allah. Semoga Allah menguatkan iman dan Islam kita sehingga kita bisa istiqomah menjaga kesucian hati kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa ja'alna Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.